Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hatami dengan NIM 0571055326, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi di mata kuliah basis data pada tugas 3. Di sini saya menggunakan aplikasi Windows 11 dan juga Ubuntu menggunakan VirtualBox. Untuk praktikum pertama, di sini saya akan memperhatikan yaitu ada commit dan juga rollback, save point, dan juga trigger. Dan di sini terdapat 4 transaksi yang sudah saya buat. Untuk transaksi pertama, itu tidak menggunakan commit. Jadi dia tidak akan masuk, data ini tidak akan masuk ke bagian pasien. Bisa dilihat di sini ID-nya itu 5 dengan nama pasien Erma. Coba kita jalankan dan kita lihat transaksi 1 kita jalankan. Nah, di bagian ini akan muncul ID pasien 5 atas nama Erma. Tetapi di bagian tabel pasien, dia tidak akan muncul karena dia tidak di-commit. Kita coba lihat untuk memasukkan data yang kita commit. Di bagian transaksi 2 bisa kita lihat di sini untuk ID-nya itu 6 atas nama Tito. Di sini kita menggunakan commit. Oke, saya tidak akan jalankan ini karena kalau kita jalankan dia akan double. Oke, kita cek di sini transaksi kedua. Transaksi 2. Kita jalankan. Oh, ya ini karena sudah double ya. Ke duplicate ya. Kita bisa lihat aja langsung di bagian pasien. Nah, di sini ada ID 6 atas nama Tito. Ini yang saya masukkan sebelumnya. Ini kita menggunakan commit, jadi dia akan masuk ke bagian sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk transaksi ketiga. Untuk transaksi ketiga ini yaitu rollback. Di sini saya memasukkan data untuk ID pasien itu ID pasien 3 atas nama Danar. Kita jalankan aja, kita panggil untuk transaksi ketiganya. Transaksi 3. Oke. Nah, dia tidak akan muncul karena dari awal saya nggak ada emang ID pasien 3. Jadi dia bakalan rollback ke ID pasien 3. Cuman saya datanya nggak ada, jadi dia nggak ada memang. Gitu. Oke, lanjut ke transaksi keempat. Transaksi keempat ini dia itu save point. Atau ya, dia save point. Di sini bisa kita lihat, ini ada save point 1, save point 1. Ada data ID dari ID pasien 7, 8, dan juga 9. Di sini ada juga rollback to save point 1. Ya, dia akan
rollback ke save point 1. Ini gabungan rollback dan juga save point 1. Coba kita jalankan. Transaksi 4. Oh, ini duplikat juga. Nah, di sini terdapat ID 7 dan juga 9. Yang dimana untuk ID ke-8 itu dia ke rollback. Jadi untuk ID 7 dia tidak masuk ke dalam data atau tabel pasien ini. Itu untuk tabel 7 dan juga 9. ID 7 dan juga 9 dia masuk ke dalam tabel. Coba kita lihat lagi. Ya, 7 dan juga 9. Untuk ID ke-8 dia kena rollback, jadi dia tidak masuk ke dalam tabel atau ditangguhkan seperti itu. Kemudian untuk praktikum trigger, kita langsung saja buka SQL, kemudian kita akan mengupdate data obat. Sini sudah siapkan sudah menyiapkan datanya. Bisa kita lihat dulu di bagian obat sini. Itu ada A001 sampai A04. Itu ada amoxicillin, amikacin, amoxicillin, betadine, dan juga paracetamol. Kita akan menambahkan vitamin C. Kita pergi ke SQL dulu, kemudian kita jalankan. Oh, sorry, kita melakukan transaksi. Kita melakukan transaksi untuk 5 obat dengan ID pasiennya 2. Oke, kita jalankan. Oke, setelah berjalan kita lihat di bagian obat apakah sudah berkurang. Ya, sini. Untuk bagian amoksilinnya tadi itu ada 15. Sekarang sudah berkurang menjadi 10 karena sudah ada transaksi obat. Itu. Nah, seperti ini ada 2 kali transaksi obat. Ini yang pertama tadi yang saya coba-coba. Ini yang tadi. Jumlahnya 5. ID obatnya 2. ID pasien 1. Oke. Kemudian kita lanjut untuk praktikum distribusi. Jadi sini saya menggunakan 2 operasi sistem yaitu Windows dan juga Ubuntu. Di mana Ubuntu saya menjalankannya di VirtualBox. Bisa kita lihat di bagian replication. Bisa kita lihat di sini saya jalankannya di sini. Untuk di bagian user account saya sudah membuat yaitu 192.168.1.17. Itu IP dari Ubuntu saya atau sistemnya di atas nama atau username-nya Elm. Oke, langsung saja kita masuk ke Ubuntu-nya. Nah, di sini sudah masuk ke bagian Ubuntu-nya. Di sini saya sudah mengkonekkan antara Windows dan juga Ubuntu saya, terutama di bagian localhost atau di bagian
exam control panelnya. Di sini sudah sama persis seperti yang ada di Windows 11 atau di Windows saya tadi yang Windows utama. Ini sudah saling terhubung antara Windows dan juga Ubuntu-nya. Bisa kita lihat di sini ada klinik. Kemudian bisa kita lihat lagi eh, untuk cara kita lihat sudah terhubung atau belumnya itu di bagian replication. Nah, kita bisa lihat statusnya. Nah, di sini untuk self IO running itu sudah yes dan juga slave SQL runningnya sudah yes. Artinya sudah saling terhubung. Bisa dilihat sini MySQL-nya di belakangnya ada 5 dan juga master read log post-nya ada 4311. Dan kita lihat di bagian Windows, untuk di bagian Windows-nya itu sama. Nah, bisa kita lihat untuk MySQL bin-nya itu belakangnya 5 dan juga position-nya 4311. Sama ya. Jadi, kedua ini saling terhubung. Jadi, ketika ada perubahan, itu kedua-duanya berubah. Ibaratnya seperti server dan juga klien. Jadi sama-sama berubah. Kita kembali ke sini. Nah, kita coba untuk melakukan transaksi.